nggak kebayang. Gue awalnya gue pikir kuda tuh kalau di film-film pasti naik kapal laut. Kapal laut. Kalau yang naik pesawat ini udah pasti orang kaya. Udah kuda sultan. Kuda sultan. Nah, jadi kuda sultan. Lawannya Raffi Ahmad. Iya. Makan tuh Raffi. Jadi kuda sultan. Ini yang naik kuda sultan. Kuda sultan tuh maksudnya. Yang gue lihat videonya tuh, yang ntar gue taruh videonya di sini. Itu kuda sultan dari Qatar. Kuda sultan tuh Emirat. Kuda entah itu kuda sultan, entah itu emang tuh kuda mahal banget gitu loh. Iya. Kuda kan bisa sampai MM-an kan? Iya. Yang kita tahu kan. Iya. Breeder dari garis turunan raja apa gitu. Nah, itu. Ngerti gue. Mungkin karena valuable gitu kan. Oh, anjir ini mahal banget. Nanti kalau gue taruh di kapal laut mati lagi kuda gue. Nah, pakailah transportation gitu. Oh gitu. Itu pun enggak. Itu pun jangan-jangan bukan kandang ya. ULD-nya khusus. Pakai ULD khusus. Setahu gue pernah lihat di salah satu. Lu pernah lihat, Bro? Iya, gue pernah lihat. Gue sebut aja di Emirates. Nah, Emirates tuh waktu itu punya dia Special buat ngirim kuda. Pak Prabowo yang mengirim kuda, Pak Prabowo beli kandang khusus. Kandang khusus. Iya, gila, Emirates punya buat kuda. Anjing, gue mesti tahu speknya, tapi lu nggak tahu speknya. Rahasia. Speknya nggak tahu, cuma ada AC-nya mungkin. Enggak. Ada AC-nya enggak, cuma setahu gue dia mirip banget kayak stol ya, namanya kandang kuda. Yeah, kayak kandang kuda bener, ada kotak kontainer dia bentuknya, ada jaring-jaringnya buat kuda ngelongok gitu. Ya sama kayak gitu, kayak kandangnya. Itu tapi kebanyakan nggak dibius ya? Enggak, kuda nggak dibius. Kuda nggak dibius ya, jadi dibiarin itu. Karena kuda kalau dibius itu, yang gue pernah baca, jika kuda itu dibius, dia kehilangan kekuatannya. Jadi kan biasa kan dia dilatih. Kalau dibius itu mempengaruhi dari otot-ototnya. Oh. Sama kan kayak misalnya petinju nih. Sakit, dibius. Nanti dia pas sadar, dia harus ngebalikin otot-ototnya dulu kan. Nge-fly. karena orang kalau sudah berlatih itu dibius, otot-ototnya bekerja. Apa sih yang pertama kali melemahkan biusan itu adalah otot-ototnya biar lemah gitu. Oh, jadi kalau kuda itu malah nggak dibius. Oke. Itu apalagi bro? Selain kuda tuh. Darat waktu itu tiger, mungkin macan waktu itu. Macan pernah kita bawa juga. Anjir. Kayak gitu, cuma susah tuh ya. Apa? Susah. Kalau hewan liar gitu susah ya. Karena yang ngomong hewan liar nih, menarik nih. Iya. Ngomong hewan liar. Kita untuk transport animal itu sebisa mungkin jangan sampai hewannya stres kayak gitu. Iya. Terus kandang, kita ngomongin kandang. Sebisa mungkin dia fit sama badannya. Jadi ruang geraknya tuh yang tadi gue bilang. Ini ada di Yata itu ya? Ada di Yata, ada di buku ada. Cuma by expert, kita guidance by buku. Cuma kadang-kadang kita juga harus improve ya. Bilangnya improve. Nah, di waktu itu ada insiden namanya. Jangan sampai ruang gerak hewan liar itu terlalu luas. Jadi dia bisa menyakiti dirinya sendiri, Mas. Iya, menyakiti dirinya sendiri. Gimana? Ketika dibius, dia sadar, dia ngamuk gitu kan. Di dalam pesawat ngamuk, siapa yang tahu? Orang di bawah kompartemen siapa yang ngawasin gitu kan. Ruang geraknya terlalu besar. Akhirnya dia membenturkan dirinya sendiri ke kandang karena dia bisa manuver. Gila ya? Ya gila. Ya, dalam arti kata lain jadi gila gitu kan? Gila kayak gitu. Jadi gila, terus dia mungkin ya dia panik atau apa di dalam kompartemen gitu. Dia bisa manuver, akhirnya dia membenturkan dirinya di kandang gitu. Nah, itu melukai hewan kan. Sebisa mungkin ya udah lu kandangnya kecil aja. Oh, malah sebenarnya kenapa orang-orang itu bawa kandang sempit? Ya. Alasannya sebenarnya itu ya. Setidaknya lu bisa dia bisa berdiri gitu loh. Berdiri tapi dia nggak bisa manuver kiri kanan ke kiri gitu. Ini bisa nggak digunain buat, kan ada tuh kalau di Indonesia gua ngirim kucing, anjing gitu. Iya, orang-orang kan kalau ngirim kucingnya mau misalnya si orang itu mau pergi kemana, ke luar negeri atau ke daerah lain, dia bawa kucing sama anjingnya. Mungkin buat Irfan Hakim bawa kucing sama anjingnya itu
Berarti kandangnya harus fit gitu. Kalau kondisi hewannya prima gitu, maksudnya dia nggak stres, nggak apa. Kan tadi kita ngomongin hewan liar. Oh, kalau pet mungkin pet, ya, pet beda ya. Pet mungkin dia udah jinak gitu. Tapi kalau misalnya masih liar, sebisa mungkin sih iya bener ya. dipasin sama ukuran tubuh si hewannya gitu, biar dia nggak nyakitin dirinya sendiri. Kayak gitu. Iya, special for pet tuh gila. Kalau pet juga banyak sih, kita ngirim kucing, anjing sering kita bawa kayak gitu. Oh gitu. Tapi satu yang tadi minimalisir untuk pupnya. Gitu. Ini pertanyaan mungkin banyak yang nanya nih. Gue juga Nora. Itu sebenarnya di kargo pesawat itu dia dapat oksigen nggak sih? Dapat. Oh dapat ya? Dapat. Mati nggak dapat. Nah, setahu gue ada aturannya mas. Aturannya tuh kadang-kadang kan gini. Di kargo itu barang macam-macam ya, dari A sampai Z. Kadang-kadang tuh ada pengiriman ikan untuk pendinginnya tuh pakai namanya dry ice. Oke. Dry ice itu nggak boleh dicampur sama hewan, kayak gitu. Oh, sorry, ikan pendinginnya sama dry ice. Karena dry ice itu mengeluarkan uap ngeluarin CO2. CO2. Nggak boleh dikirim dengan hewan, bukan hewan hidup, hewan non air gitu ya. Bukan hewan non air, live animal pokoknya. Oh, live animal. Jadi ya pokoknya animal yang nggak hidup di air karena kan dia butuh oksigen gitu kan. Oh. Jadi kompartemen kan ada ya dibagi-bagi ya kalau di pesawat ya. Jadi kalau misalnya kita ngirim ada kucing terus ada dry ice satu kompartemen, nggak boleh kayak gitu. Nanti kucingnya bisa mati gitu. Iya, gitu ya. Gitu, karena takutnya tuh dry ice-nya mencair, ngeluarin karbon dioksida, mati udah nggak ada oksigen nih. Wajib. Kayak gitu. Gila hewan darat susah bener ya. Nggak susah sih. Susah bener. Susah jangan sampai dia stres aja. Jangan sampai dia stres. Syaratnya itu aja ya. Lucu ya, di kargo mesti biologi, dokter hewan. Iya. Makanya lu kayaknya masuk udah jadi pawang. Sekarang lu jadi pawang skala binatang ya. Enggak juga sih mas, baru beberapa yang di-handle itu doang. Kalau hewan laut berarti lebih gampang kali ya. Hewan laut karena kan jarang banget gue lihat hewan laut emang ada yang stres sih, tapi gue lihat jarang banget deh hewan laut mati karena stres. Hewan laut biasanya ikan hias sih kita ngomong ya, atau lobster gitu atau. Lobster mah udah mati ya. Oh enggak. Oh lobster hidup. Benih lobster. Wih, benih lobster berarti gini, lobster yang kecil-kecil gini. Kalau dulu nih nggak boleh nih. Zaman Ibu Susi nggak boleh. Ibu Susi nggak boleh. Sekarang setelah Ibu Susi, Ibu Susi, tolong Ibu Susi. Ya. Zaman Ibu Susi, tahu gue sampai ada penggerebekan. Nah itu zaman Ibu Susi. Penggerebekan di? Ya pokoknya ada yang bandel istilahnya, pengen ngirim tuh benih lobster, ya udah ditangkap. Nah. Di bandara. Iya kayak gitu. Nah itu zaman Ibu Susi. Kalau sekarang mungkin udah boleh ya. Nah kalau benih lobster kan makhluk hidup juga tuh mas. Benih lobster makhluk hidup ya biasa kayak ngirim lu pasar ikan, kasih oksigen, ya udah. Tutup, set, lempar, dah selesai. Itu. Oh, gitu aja ya. Iya, ikan hias juga kayak gitu sih. Oh. Kalau ikan-ikan yang gede lu nggak pernah ya? Ikan gede mau apaan? Arwana. Arwana pernah waktu itu ngirim arwana, sama treatmentnya kayak gitu. Intinya harus dihitung oksigen kan ada ininya ya, kadarnya. Jadi lu harus hitung nih perjalanan misalnya 8 jam. Muat nggak dengan kantong yang segini? Nggak muat kan? Jadi kantongnya harus segini karena oksigen. Ini ikannya segede gini, ikannya sebanyak ini, ruangan oksigen segini, perjalanan segini, nyampe nggak? Wajib. Ada hitungannya dong ya? Iya, dihitung kayak gitu. Wah gila sih gue nggak kebayang. Jadi sih. Ya nggak mungkin kan? Misalnya kita ngirim arwana segini, kantongnya cuma ya kecil, lepas gitu kan? Berarti harus ada ruangan udaranya lebih. Oh gitu caranya. Jadi biasanya sih ikan hias yang kita kirim hidup. Kayak gitu, itu ikan. Kalau ikan biasanya sih mati mas. Iya kalau mati mah. Bukan live animal ya. Selesai. Ini kita ngomongin live animal. Oh gitu. Itu
pas sampai nih udah sampai gitu kan, udah sampai nih binatang-binatang itu udah sampai. Terus lu pernah ikut treatmentnya lagi atau langsung udahlah, langsung kirimin ke apa ownernya atau ke yang ekspedisinya gitu? Nah, yang menarik kalau treatment, kita ngomong treatment, yang paling seru sih di apa namanya barang transit gitu. Barang transit kita ngomongin ikan, misalnya ikan hias nih. Ikan hias misalnya dari mana ya? Medan ke let's see Palangkaraya, transit Cengkareng gitu kan. Iya. Nah, ternyata ada Palangkaraya nggak dibuka nih apa? Iya. Padahal hitung-hitungannya Medan, Cengkareng, Palangkaraya sehari, ternyata ada whatever, ada apa gitu. Bandara Palangkaraya ditutup misal gitu kan. Terus. Nah, terus treatmentnya apa? Nah, gue pernah lihat kalau treatmentnya kayak gitu. Gimana itu? Jadi kita di Cengkareng tuh ada namanya karantina hewan dari kementerian tuh biasanya. KKP. Bukan KKP, itu kesehatan. Dan gue nggak tahu. Ada dari karantina hewan. Nah biasanya kalau barang transit itu karena kita nggak punya fasilitas, kita bawa ke mereka, bawa ke tim karantina untuk di treatment kayak gitu. Jadi mereka punya fasilitasnya, dikasih oksigen, dilepasin dulu kayak gitu. Iya mereka ada fasilitasnya. Pernah kejadian? Pernah kejadian. Ikan hias itu? Ikan kayak gitu. Namanya reoksigen namanya. Jadi ngasih oksigen ulang. Nah ini yang seru sih reoksigen ini mas. Serunya nih dulu sering apa ya masalah. Iya, siapa yang tahu lah kan siapa yang bisa, emang manusia sudah berkehendak tapi Allah berkata lain, cerita beda. Sekarang mau ngapain lo? Gitu. Iya itu karena kita nggak punya fasilitas di tempat kita ya kita bawa ke mereka. Mereka punya fasilitas lengkap di treatment sama mereka dan nanti ketika udah ada flightnya, ya udah di treatment lagi, baru kirim. Terbang lagi. Nah itu apa kita yang bawa ke sana? Iya. Lu yang bawa ke sana? Iya, kita yang bawa ke sana. Tapi di dekat bandara ya? Punya kementerian. Punya kementerian. Ih baik juga ya kementeriannya. Iya kayak gitu. Bayar tapi ya? Oh nggak jadi bayar? Kayaknya sih bayar. Oh bayar ya udahlah. Dagang ya. Ya bisnis lah, bisnis bukannya bayar, bukan masalah bayar. Kalau bayar itu artinya gratis. Kalau ini bisnis ya. Ini ya fasilitas. Bisnis ya bisnis. Oh oke. Kayak gitu. Oke. Bayar. Wah gila. Oh terus kalau mau ngirim juga ya harus melalui mereka mas, harus melalui karantina. Gitu. Kalau ngirim juga harus melalui mereka. Sorry, gue kira orang tukang ikannya apa tukang ininya yang ngasih oksigen. Bukan. Maksudnya dokumentednya. Jadi harus ada dokumennya. Dokumentednya dari. Bahasanya surat jalannya tuh dari dia. Lu nggak boleh sembarangan. Misalnya, misal let's see lu ke Papua, anjir nih burung bagus banget ya, gitu kan. Tiba-tiba lu ambil, lu kantongin, itu nggak boleh. Itu burung, karena ada burung-burung yang tidak boleh dikirim. Nggak, burung yang nggak dilindungin juga lu nggak boleh sembarangan ambil. Let's see lu di depan hotel, oh burung bagus nih gitu. Lu bawa ke bandara, nggak boleh. Lu nggak boleh. Gitu loh. Terus kalau ikan juga begitu, ikan hias enggak kan? Ikannya sih ya. Oh ikan hias juga. Ikannya sih ya. Sorry. Jadi orang kalau ngirimin yang namanya live animal kita live animal. Itu harus apapun harus itu binatangnya harus lewat. Harus dapat izin. Dari Kementerian Karantina, dari karantina hewan tersebut. Mau either itu mau hewan atau tumbuhan ya mas. Oke. Tumbuhan juga, misalnya lu nemu nih tanaman. Tumbuhan. Anggrek bro. Anggrek misalnya, lu bawa anggrek nih dari lu berkunjung kemana? Anggrek, anjir nih anggrek bagus nih ya. Cipet gitu kan, lu bawa, lu bawa ke. Ini beneran anggrek nih? Beneran. Emak gue pernah nggak ya? Tapi kayaknya enggak nih, emak gue nggak pernah. Ya kayak gitu lu mesti bilang ke mereka, Pak saya bawa tumbuhan, tolong dibuatin izin. Maksudnya perizinannya seperti itulah, gue jelasin. Kayak gitu. Nanti mereka bikinin dokumennya baru. Amazing sih. Kaget gue juga bisa begitu. Ya karena udah diatur, takutnya, gue nggak ngerti ya. Takutnya tuh ada tumbuhan-tumbuhan yang jadi parasit atau binatang yang jadi parasit. Misalnya di luar negeri nih ada binatang apa yang bukan. Iya kalau luar negeri sih, gue masih rada percaya. Tapi tuh domestik bro.
ya mungkin entah kayak gitu. Iya bisa sih. Nah, kalau yang binatang dilindungin, Mas, Hah? itu harus dapat izin dari pusat, dari kementerian. Ada namanya CITES, dokumen CITES. CITES. Dari Jadi dokumen. jadi kayak orang jadi ini binatang dilindungi tapi Yes. diperbolehkan karena alasannya ABCD. ABCD. Nah, Oh gitu. Gila berarti udah transit treatment. Kalau post treatmentnya ada nggak? Post treatment Sampai- sampai tujuan. Dari lu pernah nggak ngalamin? Biasanya itu yang penerima hewannya bisa di treatment udah kayak gitu. ownernya aja ya. Oke. Kayak gitu. Itu yang paling banyak sering ngirimin barang-barang apa no? Live animal itu selain ikan ya, yang biasa ya ikan ini. Itu daerah mana? Yang kayak tadi lu pernah ngirimin burung lah, ngirimin ya binatang-binatang yang pokoknya menurut gua nggak ada tuh di TV gitu. Binatang nggak ada TV. Nah, Malang. Malang tuh biasanya ini yang sering tuh diekspor nih. Sering tuh mungkin namanya jarang kita dengar, labi-labi sering diekspor. Tahu babi. Labi-labi tuh kayak kura-kura. Oh, Kayak kura-kura. lu pernah ngirim kura-kura? Iya. Iya, gue tau. Labi-labi itu kura-kura bertulang punggung lunak. Kalau gue baca di YouTube-nya Iya. Irfan Hakim. Mungkin labi-labi sering diekspor. Wajib. Gue nggak tahu buat konsumsi kali ya. Ih, gue gak tau deh. Sering diekspor ke Ini live. 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 Udah masih hidup. Lu ngapain mati kan nggak bisa dimakan. Terus? Kali ya, sering diekspor ke Tiongkok. Kalau di ekspor mati itu bisa ditangkap sih setahu gue. Karena itu binatang dilindungi gitu. Labi-labi. Udah nggak tahu setahu gue. Terus ke Labi-labi. ekspor ke Cina. Terus ada ular juga diekspor. Ular pernah juga bro. Ular pernah bro. Jadi dari Ular apa dibius? enggak. Oh gue takut sama ular. Ular tergantung ularnya. Jadi biasanya tuh ular pakai kain mas. Jadi digantung gitu loh. Kayak ayunan. Lu tahu ayunan? Oh sorry. Ini bukan dikerdusin. Di kotak, cuma di dalam kotak itu ada ayunannya. Ada ayunan reptile. Jadi dibikin kayak lu ayunan buat anak bayi gimana sih? Yang dari Berarti kain. gede dong. Iya, biasanya gede. Kotaknya terus? Dibikin ayunan tuh biasanya. Kalau lihat di Panji Petualang ya. Itu ular masukin apa? Tabung. Bukan. Ini karung Iya. beras. Kayak karung gitu, cuma Tapi diginiin awalnya karung aja di karung. Ini jadi buat gantungan gitu. jadi ada kotak di tiap sisinya ada cantelan. Nah, itu ya udah ngegantung gitu jadi posisi ularnya. Gila. Reptil seperti itu. Ngirim kadal juga kayak gitu. Kadal. Yes, kan jenis Lu reptil. bener-bener pawang sekali Enggak, binatang Mas. ya? Enggak, itu gua nggak kebayang loh. Ngangkatnya tapi ngangkut kotak kan. Kotak. Nah kalau bisa tahu di ayunan gitu, itu kan nggak dibuka. Kan ini mas, biasanya kalau nggak dibuka kenapa sih gimana? Kalau kotak rapet. Bukannya ada bolongan? Ada bolongan yang gue bilang kayak kain kasa gitu. Sorry, gue masih nggak. Ini kotak. Kotak. Atasnya tuh dikasih kayak Atasnya tutup. Atasnya nggak ditutup, dibuka aja. lubangin tapi dikasih kain kasa gitu. Oh gitu, terus? Cuma celahnya jangan sampai tuh ular bisa lewat gitu kasanya. Terus abis itu Terus ngangkutnya bro, gua nih jujur, gua takut sama ular. Itu orang yang ngangkut gimana? Pak itu ular pak, hati-hati. Ya maksudnya kan pak jangan dijatuhin pak itu ular gitu. Iya loh, orang yang membawa kan apa namanya dibanting gitu. Kan udah ketahuan. Oh, ular live kan ada namanya stiker live animal. Oh, ada stikernya live animal. Ada stikernya live animal. Biasanya udah tahu isinya apa nih gitu kan. Nah, biasanya tuh ular ngangkutnya gitu kayak bikin ayunan gitu, Mas. Bikin ayunan. Nah, itu kalau ular gede ya. Maksudnya ular kayak ular gede. Entar dulu lu segede apa yang lu angkut? Ya kalau ular sanca batik misalnya ya. Pernah kayak gitu.
Kayak gitu. Tuh, gue bilang apa kan, lu dengerin cerita dari dia tuh, gue sampai nggak kebayang nih orang apa sih. Sanca batik pernah. Gue kan? tahu sanca batik tuh segede mikrofon ini ada kali lebih. Segede mikrofon ini ada, gue tahu. Ngirim kayak gitu. Jadi dibikin kayak ayunan gitu, dia taruh, nanti dikotakin, baru kita taruh kompartemen gitu. Itu nggak dibius, nggak di apa. Enggak, ular enggak. Dan ular kan mostly yang penting ya, yang gue pahami tuh basah. Maksudnya basah lembab, dia tuh nggak boleh terlalu kering. Dia makan pun puasa bisa puasa dia. Kayak gitu. Oh, gitu. Nah, mungkin kayaknya lembab atau apa bisa diakalin kayak gitu. Kalau buat tapi standar pengirimannya seperti itu. Oh, gitu. Nggak pernah ada kejadian kayak film Snake on the Plane kan? Itu nama film gue ketawa deh kalau Snake on the Plane. Lucu, nonton. Iya, ular di mana-mana gitu. Ini gue lucu banget. Terus ularnya jadi ganas. Iya. Terus ularnya ganas karena masukkan serum apa. Aduh, udah nggak make sense sih. Nggak make sense banget. Makanya ini ular aneh banget. Dan setahu gue kalau ular berbisa itu ada aturan khususnya gitu loh mas. Ada packaging khususnya. Oh nggak kayak tadi. Kalau sanca batik kan nggak berini ya. Dan ada treatment khusus buat ular berbisa dan itu sangat diawasin sama ya tadi gue bilang karantina hewan. Kayak gitu. Jadi keselamatan nomor 1, nggak sembarangan lu ular kobra gitu misalnya lu masukin ya enggak gitu. Ngapain coba orang ngirimin ular kobra? Gue tuh bingung. Ini ular kobra di pinggir-pinggir sini juga masih banyak. Orang ngirimin ular kobra. Ya misalnya gitu. Kalau tapi biasanya kalau kiriman ular tuh buat ini sih apa? Pertama daging, 2 kulit. Iya. Itu yang sering dikonsumsi gitu loh. Iya. Oh. Jadi kalau ular berbisa gue belum pernah handle kayaknya kalau ular berbisa. Mendingan mati gitu kan bahas. Mendingan mati. Dan lebih murah juga bawanya, nggak perlu ke karantina juga kan jatuhnya. Kayak gitu. Terus kalau dari Medan gue sering nemuin tuh kiriman kulit ular diekspor juga tuh. Oh kulitnya aja udah jadi berarti. Itu ular, buaya semua. Wih. Gue bilang, gue pernah nemuin nih apa? Gue nanya nih apaan pak? Kulit buaya. Luar biasa gue bilang. Jadi diekspor ke luar negeri. Kemana? Gue lupa kemana gitu. Pokoknya kita ekspor juga kulit-kulitan deh. Wih seru. Terus itu apa namanya selama dalam masa apa ya kan kalau itu kan berarti kan tadi yang lu ceritain dari Malang. Ini kalau yang binatang yang lu terima di Cengkareng gitu. Diterimanya di Cengkareng. Kan ada masa tunggu kan ya. Kan orang nggak mungkin gue terima binatang besok langsung gue taikin atau pagi hari ini langsung gue taikin, nggak mungkin kan? Nah itu pasti kan lu taruh dulu kan nunggu penerbangan enggak? Ketika harus ngirimin live animal satu yang harus dipastiin reservasi lu harus confirm gitu loh. Jangan sampai jadi waiting list ya. Oh nggak boleh. Nggak boleh itu. Jadi harus ada kepastian di live animal itu. Oke. Ketika makanya waktu tunggu itu yang jadi resiko paling tinggi mas. Kalau di gua ya gua liatnya. Karena ya gua nggak tahu nih binatangnya takut stres, takut apa gitu loh. Makanya sebisa mungkin dikirimnya itu mepet dengan waktu keberangkatan. Ya gitu. Yo. Gila banget sih, beneran sih. Tuh gue bilang apa? Buat kalian yang masih pingin dengerin lagi obrolan gue sama Master Pawang Ular, friend gue, jangan lupa komen di bawah dan tetap saksiin channel Salas TV, oke? Ini lidi, kagak panas, lu apaan sih? Wih, ini lumayan panas mas. Yo, panas tuh karena kita habis makan. Iya. Kok makan sih? Kita habis makan, Ri. Oh iya. Sip. Kurang dingin maksud lu ngomong gitu kan sama gue kan?